Selamat pagi anak-anak. Kita ketemu lagi di video pembelajaran SMP Negeri 23 Surakarta ya. Nah, kita akan bahas lagi tentang profil pelajar Pancasila. Nah, kalau 3 minggu yang lalu sudah disampaikan oleh Bapak Wartono, oleh Bu Purwanti, dan juga oleh Bu Sri Lestari ya. Nah, hari ini Pak Yuda akan membahas tentang elemen yang keempat, yaitu mandiri atau kemandirian ya. Nah, sebelum kita masuk ke dalam materi, Pak Yuda ingatkan bahwa ini kondisi masih pandemi, dan Pak Yuda selalu mengingatkan bahwa kita harus tetap mematuhi protokol kesehatan ya. Nah, anak-anak generasi bangsa tahun 2045 nanti diharapkan bahwa Indonesia menjadi Indonesia emas ya, mencapai puncak keemasannya di tahun 2045. Tetapi Pak Yuda berharap bahwa dengan generasi-generasi hebat, yaitu kalian, sebelum tahun 2045 pun Indonesia bisa menjadi bangsa yang lebih hebat, lebih dahsyat, dan bahkan belum di tahun 2045 pun mungkin Indonesia sudah mencapai yang disebut dengan Indonesia emas ya. Tetapi dengan catatan bahwa pemuda Indonesia, anak-anak muda Indonesia adalah anak-anak muda yang hebat, yang tangguh, yang mandiri, yang religius ya, dan memiliki rasa gotong royong dan memiliki integritas. Nah, pada hari ini Pak Yuda mau sampaikan materi tentang kemandirian. Apa itu nilai mandiri ya? Mungkin pernah dengar istilah mandiri ya. Mandiri itu tempat simpan pinjam Pak gitu, atau mandiri itu mandi sendiri-sendiri Pak gitu. Nah, tetapi hari ini Pak Yuda tidak berbicara mandiri tempat simpan pinjam atau mandiri mandi sendiri-sendiri ya. Mungkin ada kaitannya kalau mandiri mandi sendiri-sendiri gitu ya. Nah, hari ini nilai karakter mandiri itu adalah sikap dan perilaku yang tidak bergantung pada orang lain, dan mempergunakan segala tenaga, pikiran, waktu untuk merealisasikan harapan dan mimpi ya. Pak Yuda yakin semua yang ada di sini atau kalian punya yang namanya mimpi, punya yang namanya harapan, punya yang namanya cita-cita. Nah, karakter mandiri ini salah satu pendukung untuk kalian mencapai harapan kalian, mencapai cita-cita kalian ya. Jadi mandiri itu tidak mudah tergantung kepada orang lain gitu. Lalu apa implementasi nilai karakter mandiri ini ya? Yang pertama adalah etos kerja yang baik. Apa itu etos kerja yang baik? Adalah kerja keras ya. Banyak orang nggak mau kerja keras tapi inginnya sukses ya. Inginnya kan nggak usah belajar tapi tiba-tiba pinter ya, nggak usah bekerja tiba-tiba punya banyak uang gitu ya. Nah, kehidupan ini kadang-kadang kalian pun juga inginnya itu enak-enak saja ya. Nah, tetapi nilai mandiri itu adalah memiliki nilai etos kerja yang baik atau punya nilai kerja keras yang baik ya. Kita ini hidup harus bekerja keras ya. Jangan cuman mau enaknya tapi nggak mau bekerja. Itu yang pertama. Lalu implementasinya yang kedua tangguh. Apa itu tangguh? Yaitu tahan banting ya, tahan banting. Jangan jadi orang yang baperan ya. Punya masalah dikit baper ya, diloke sedikit baper gitu. Nah, Pak Yuda punya setidaknya ada 3 kualitas hati ya. Ada 3 kualitas hati. Satu kualitas hati yang pertama adalah kualitas hati kertas ya. Pernah lihat kertas? Pernah dong ya, karena kan kalian tiap hari berkaitan dengan kertas. Nah, kualitas hati kertas ini adalah kualitas hati yang tipis dan mudah dirobek, bahkan tidak menggunakan alat. Nah, orang-orang yang punya kualitas hati kertas biasanya sensitifnya minta ampun ya. Nggak diomongin di belakang saja kalau dia dengar bisa sakit hati ya. Nggak disentuh loh, baru diomongin sudah sakit hati.
Nah itu nilai kualitas hati kertas ya, kualitas hati yang paling tipis, yang paling sensitif ya. Lalu yang kedua apa? Kualitas hati kaca. Kualitas hati kaca itu seperti apa? Oh, kaca itu nggak mudah, istilahnya nggak ada orang yang berani mukul kaca langsung untuk memecahkannya, pasti pakai alat. Artinya kualitas hati kaca, mungkin dia 1-2 kali diomongin, 3 kali diomongin, dia nggak merasa tersakiti. Tapi kalau diomongin terus, akhirnya apa? Pecah. Dan ketika pecah apa? Jadi serpihan ya. Nah ketika sudah jadi serpihan, dia sulit untuk dipulihkan. Nah itu kualitas hati kaca. Lalu yang ketiga apa? Kualitas hati baja ya. Nah kualitas hati baja itu adalah kualitas hati yang tangguh ya, yang tidak mudah dilukai ya. Mau diomongin apapun dia tetap tegar ya, mau dikatain apapun, dijelek-jelekin, dirasani di belakang, dia tetap tegar. Nah sebagai pribadi yang mandiri ya, kita harus memiliki kualitas hati yang mana? Yang tangguh, kualitas hati baja ya, tahan banting ya, biarkan orang berkata apa ya. Yang pasti kalau kalian punya harapan, kadang-kadang kan kalau kita punya cita-cita, ada orang yang nggak suka ya, wah kowe wong ngene kok bisa, dan lain sebagainya. Tetapi sebagai pribadi yang tangguh ya, yang tahan banting, biarkan orang berkata apa, kita tetap melangkah mencapai cita-cita kita. Itu implementasi yang kedua. Lalu yang ketiga adalah apa? Berdaya juang. Artinya apa? Tidak mudah menyerah ya. Baru gagal satu, is okay lah, tetap jalan lagi gitu ya. Gini, ini ada perbedaan yang cukup mendasar antara dosa dengan kesalahan ya. Tidak semua kesalahan adalah dosa yes, tetapi semua dosa pasti sebuah kesalahan. Nah kalau melakukan kesalahan saja is okay, nggak masalah. Kamu misalkan ditunjuk bapak ibu guru maju ke depan untuk mengerjakan sesuatu gitu ya, untuk mengerjakan sesuatu lalu salah, nggak perlu takut, karena ini adalah apa? Pembelajaran. Sekolah adalah tempatnya belajar. Kalau melakukan sebuah kesalahan dalam sebuah pembelajaran itu tidak menjadi masalah dan jangan malu. Banyak orang yang malu maju ke depan, banyak orang yang malu mengerjakan di depan karena takut salah. Padahal justru tempat belajar ketika melakukan sebuah kesalahan is okay, tidak masalah. Karena nanti kalau kalian sudah lepas dari yang namanya sekolah, kalian melakukan sebuah kesalahan, kalian akan disalah-salahkannya lebih parah ya. Tetapi di tempat sekolahan, tempatnya belajar, nggak apa-apa ya, salah mengerjakan is okay ya. Justru dari situ kita belajar gitu. Nah tapi jangan melakukan dosa ya. Wah nanu kalau begitu jatuh dalam dosa kan juga sebuah kesalahan gitu ya. Tapi berbeda. Kesalahan itu belum tentu dosa, tapi kalau dosa pasti sebuah kesalahan ya. Jadi lakukan kesalahan tapi jangan melakukan dosa ya. Berdaya juang ya, jangan mudah menyerah. Lalu yang selanjutnya, yang keempat adalah apa? Profesional. Jadilah pribadi yang profesional. Saat ini apa sih tanggung jawabmu sebagai siswa belajar ya. Ketika di SMP, lakukan tugas tanggung jawabmu sebagai pelajar SMP. Tugas dari guru kerjakan ya. Walaupun kadang-kadang mungkin guru ada yang istilahnya memberikan tugas yang menurut kalian nggak masuk akal gitu ya, tetap kerjakan ya, sebagai tanda kalian pribadi yang mandiri ya. Apa tugasmu sebagai siswa, kerjakan ya, lakukan saja apa yang menjadi bagianmu gitu. Lalu yang kelima adalah kreatif. Lah ini anak-anak muda yang kreatif. Pak Yuda selalu punya mimpi, punya harapan bahwa suatu hari nanti Indonesia punya Facebook versinya Indonesia, Indonesia punya Google versinya Indonesia punya Office versinya Indonesia, dan lain sebagainya ya. Siapa yang bisa membuat kalian sebagai anak-anak muda, generasi bangsa ini ya, memiliki jiwa yang kreatif? Banyak anak muda yang tidak mau kreatif karena apa? Ketika dia punya inisiatif disalah-salahkan. Nah, ini sebuah kesalahan yang besar ya. Makanya kalau kalian punya kreativitas, lakukan dengan baik ya. Kalaupun salah, kalaupun mungkin belum berhasil, kalaupun gagal, is okay, coba lagi
ya. Itulah kreativitas, ya. Ada banyak hal yang bisa kalian lakukan sebagai anak-anak muda saat ini, ya. Lalu selanjutnya yaitu apa? Keberanian. Orang yang melakukan keberanian atau orang yang berani bukan berarti dia tidak pernah punya rasa takut. Justru orang yang disebut berani adalah orang yang tetap melangkah walaupun dia takut. Itu disebut berani, ya. Kalau orang yang melangkah tanpa ada rasa takut itu tidak bisa dibilang berani, ya. Itu biasa aja, ya. Misalkan ada singa masuk ke dalam SMP 23 Surakarta misalkan, ada satu antara kalian sebenarnya takut juga gitu, tapi kamu bilang biar saya yang hadapi gitu, ya. Itu yang disebut dengan pemberani, ya. Tapi kalau nggak ada singa masuk lalu kalian keluar dari sekolahan, ya itu biasa aja, ya. Itu. Lalu selanjutnya menjadi pembelajar sepanjang hayat, ya. Belajar itu adalah seumur hidup, ya. Bahkan Pak Yuda sampai sekarang pun masih belajar, ya. Bahkan nanti sebelum Pak Yuda selesai di dunia ini, ya, Pak Yuda terus belajar, ya. Belajar bisa di mana saja, belajar bisa kapan saja, belajar bisa dengan siapa saja, ya. Makanya ada pepatah yang mengatakan bahwa setiap tempat adalah sekolah dan setiap orang adalah guru, ya. Pak Yuda bisa belajar dari gurunya Pak Yuda dulu di SMP, di SD, di kuliah, di SMA, ya. Tetapi ketika Pak Yuda berada di sekolah saat ini mengajar, Pak Yuda juga bisa saja belajar dari kalian. Bahkan guru-guru yang lain juga bisa belajar dari kalian tentang kehidupan ini, ya. Jadi terus belajar sepanjang hayat, ya, supaya ilmu kita tidak terbatas. Karena pada hakikatnya yang namanya ilmu terus berkembang, ya. Yang namanya pengetahuan terus berkembang. Makanya kita harus belajar sepanjang hayat. Nah, anak-anak, sekarang Pak Yuda mau kasihkan sebuah tugas, ya. Nanti kalian bisa kerjakan di form, ya, yang ada di deskripsi, link deskripsi, ya. Ceritakan bagaimana usahamu nanti untuk membangun NKRI yang lebih baik dengan menjadi pribadi yang mandiri, ya. Apa yang bisa kamu lakukan sebagai pribadi yang mandiri untuk membangun negara kesatuan Republik Indonesia, ya. Tulis, ceritakan apa yang ingin kamu buat di Indonesia ini, ya. Apa yang ingin kamu bangun di Indonesia ini. Misalkan saya pengen membuat Facebooknya versi Indonesia dengan cara bla 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 misalkan. Oh, saya pengen membuat Google-nya versi Indonesia dengan cara bla 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 misalkan, dan lain sebagainya, ya. Jadi tulis, ceritakan bagaimana usaha kamu untuk apa? Membangun negara kesatuan Republik Indonesia yang lebih baik, ya, saat ini, ya. Bisa kamu tulis, ya. Itu yang Pak Yuda sampaikan. Kiranya ini menjadi pembelajaran untuk kita, menambah wawasan kita, menambah pengetahuan kita, dan kita semakin diteguhkan sebagai generasi bangsa di dalam pembentukan profil pelajar Pancasila. Kalian menjadi pribadi yang lebih mandiri lagi, ya, menjadi lebih hebat lagi, dan suatu saat nanti kalian ketika menjadi pemimpin bangsa atau bahkan kalian menjadi tokoh yang luar biasa di negara kita, Pak Yuda masih ingat, oh ini toh yang dulu pernah Pak Yuda ajar. Itu anak-anak, ya. Selamat melanjutkan aktivitas, selamat belajar. Terus ingat protokol kesehatan, terus menerapkan protokol kesehatan, ya. Tetap semangat dan salam sehat.